Jadi sekarang ayat berapa? 47. 47, 46, 46 udah selesai ya? Baik Ibu, 47 Bu ya. 46 coba. Quran yang diturunkan kepada kamu, Taurat, Injil. Udah nih Bu ya. Iya, nah, apa namanya? Ini kan perdebatan orang yang beriman sama orang yang tidak beriman Bu ya. Nah, kata orang yang beriman, aku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Quran yang diturunkan juga kepada kamu gitu, yaitu Taurat ya. Itu udah Bu ya. Jelas Ibu? Iya. Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu ya, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Udah itu ya. Baik, kita lanjut. Ini ada ininya enggak ya? Kita dulu Bu, ada hadisnya enggak? Sebab hadisnya juga harus disampaikan Bu ya. Hadis 45 juga hadisnya belum disampaikan Bu ya. Baik, saya sampaikan hadis dulu Bu ya. Ada beberapa hadis Bu ya. Baik, ini hubungannya dengan ayat 45 hadis ini Bu ya. Baik, yaitu pada malam hari. Nah, ini tentang sholat Bu ya, ayat 45 ya Bu. Baik, pada malam hari si fulan sholat Bu ya. Pada malam hari si fulan sholat ya. Sedang paginya Bu ya, yaitu pagi harinya kemudian mensuri. Siapa yang tadi malam sholat. Nah, kemudian Nabi bersabda ya. Jadi ada yang ngadu lah kepada Nabi Bu ya, si fulan, si anu lah Bu ya. Tadi malam sholat, tapi pagi-pagi mensuri, gitu kan? Iya. Gitu. Nah, kemudian kata Rasulullah Bu ya, kelak sholatnya Bu ya dapat mencegah apa yang kamu katakan gitu ya. Jadi kapan-kapan Ibu ya, kalau sholat terus-menerus pasti Bu ya akan mencegah dari perbuatan yang keji gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Itu Nabi yang bilang Bu ya. Jadi malamnya sholat, paginya mensuri Bu ya. Nah, mensuri itu Ibu ya sedang tidak beriman Bu ya. Jadi orang yang mensuri, orang yang zina Bu ya, itu imannya sedang lepas. Kenapa? Sebab kalau mereka sedang beriman Ibu ya, tidak akan mensuri, tidak akan berzina gitu ya. Jadi Bu, orang yang suka mensuri, orang yang suka berzina itu imannya lagi lepas, jadi lagi nggak beriman. Paham tuh Bu ya? Lagi nggak beriman gitu. Paham tuh Bu ya? Kan kalau umpamanya sholat mah mereka bisa bisa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini ini malamnya sholat Bu ya, paginya mensuri, kata Nabi, nanti juga lama-lama bisa apa Bu? Bisa mencegah perbuatan mensuri itu. Kenapa? Karena dengan sholatnya gitu. Jadi sholat itu bukan mengerjakan tapi mendirikan Bu ya. Mendirikan ya. Yaitu ayatnya apa Bu? Apa namanya? Apa ayatnya? Utlu ma'uhiyah terus Utlu ma'uhiyah ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Ibu kalau mendirikan sholat, Ibu ya pasti bisa mencegah apa Bu? Perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nanti mana kata Nabi, lama-lama juga nanti dia bisa mencegah perbuatan mungkar, yaitu mensuri. Paham tuh Bu ya? Kalau dia lagi mencuri, imannya lagi dol. Lagi nggak beriman. Sebab kalau beriman nggak mungkin mencuri. Orang zina juga nggak mungkin berzina kalau memang dia lagi beriman. Kenapa dia berzina? Karena imannya lagi lepas gitu ya. Menggoda setan ya. Iya gitu Bu ya. Nah, sekarang makanya tuh orang yang pada di atas, yang pada mencuri, apa sih namanya? Korupsi Bu ya. Itu lagi pada nggak beriman Bu ya. Kalau mereka beriman nggak mungkin mereka korupsi. Nggak mungkin Bu ya. Nggak mungkin. Kalau orang Islam pasti mereka
ya kalau umpamanya sepantaran-pantaran orang segitu mah mungkin masa nggak sholat sih ya Bu ya? Iya. Masa sih nggak sholat? Lagi sholat nggak mikir ya ini dosa apa enggak gitu ya Bu ya. Ya bukan dosa apa enggak. Iya, maksudnya ini dia- pasti dia ini gitu, dosa kalau gitu. lagi sadar. Iya. Pikirannya udah hilang. Iya. Jadi ya imannya sedang lepas ya. Imannya sedang lepas gitu. ya. Dan setelah gitu masa ya nggak sholat kan ya? Ya iya, masa nggak sholat ya. Kalau umpamanya maaf ya, anak-anak umur 30-40 nggak sholat ya masih bukan masih mending, ya masih di ini gitu ya. Tapi kalau udah 40 ke atas masa nggak sholat kan gitu. Nah, terus mereka itu yang korupsi itu kan mereka itu umurnya udah 50-an lebih kan gitu. Nah, itu Bu ya, imannya lagi lepas gitu Bu ya. Nah, terus mencuri lagi ya berarti imannya lepas terus. Iya, Tapi- miliaran tuh kan nggak Iya. mungkin satu hari gitu. Tapi dikatakan sama Nabi di sini, nanti lama-lama juga bisa sadar Itu gitu. mantan itu lagi di ya Bu, lagi diusut lagi. Mantan Menteri Agama itu yang berapa triliun. Baik, ya sekarang ayat 47 Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Dilepas. Faladinna atainahumul kitab yu'minu nabi wa min haula'i may yu'minu bi wa ma yajhadu bi ayatina ilal kafirun. Baik Ibu. Baik, ya perhatikan Bu ya. Ya. Dan demikianlah telah kami turunkan kitab kepadamu. Kami di sini Allah Bu ya. Nah, kitabnya Al-Qur'an, kepadamunya itu kepada Rasulullah. Nah, maka orang-orang yang telah kami di sini masih Allah Bu ya, beri kitab Taurat dan Injil ya, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepadanya yaitu kepada Al-Qur'an Bu ya. Nah, Ibu, seharusnya mereka itu Bu ya yang tadinya mengimani Taurat, mengimani Injil, seharusnya beriman juga kepada Al-Qur'an. Nah, sebab di kitab mereka itu udah tercatat Bu ya. Udah tercatat, Nabi Muhammad SAW udah tercatat gitu ya, udah tahu mereka itu bahkan mereka itu lebih seperti orang tua mengenali anaknya kepada Rasulullah itu ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah diceritakan oleh Allah yaitu di Al-Qur'an dan di Injil gitu. Seharusnya mereka beriman. Nah, gini Bu ya. Mereka kan dikasih Al-Qur'an. Mereka bilang, "Aku sudah punya kitab sendiri." Kan gitu. Ya, aku sudah punya kitab sendiri, jadi nggak mau menerima Al-Qur'an. Nah, jadi Ibu, kalau mereka benar-benar membaca kitabnya Taurat dan Injil, mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, gitu Bu ya, paham tuh Bu ya? Nah, mereka karena mungkin nggak baca, karena mungkin mengingkari gitu ya, makanya mereka tidak mengakui adanya Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu, kalau umat ya, manusia tidak mengimani kepada satu nabi aja Bu ya, itu berarti Bu ya tidak mengimani seluruh nabi gitu. Kalau tidak mengimani kepada satu kitab, berarti tidak mengimani kepada empat kitab. Paham tuh Bu ya? Jadi gitu. Kalau umat Taurat Bu ya, yang diberi Taurat, mereka kan tidak mengimani Nabi Isa dan tidak mengamini Nabi Muhammad SAW. Gitu. Mereka tidak mengimani itu Bu ya. Nah, jadi mereka sama aja dengan tidak mengimani seluruh para nabi gitu. Kalau umatnya Nabi Isa tidak mengimani Al-Qur'an gitu. Nah, kalau tidak mengimani Al-Qur'an satu kitab sama aja dengan tidak mengimani empat kitab itu. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Nah, jadi Ibu, kami beri kitab Taurat. Baik Bu. Maka orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu umatnya Nabi Musa sama umat Nabi Isa Bu ya. Maka orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Qur'an gitu. Kenapa? Karena memang sudah tercatat di kitab mereka sendiri Bu ya, kitab Injil dan kitab Taurat gitu Bu ya.
Dan di antara mereka penduduk Mekah ada yang beriman kepadanya, Bu ya, yaitu kepada apa? Kepada Al-Qur'an, kepada Injil, kepada Taurat ya. Dan tiada yang menyangkal, Bu ya, ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang kafir. Nah, jadi Ibu, kalau orang yang menyangkal ayat-ayat Allah, Bu ya, baik dari Al-Qur'an maupun Taurat, Bu ya, maupun Injil, kalau mereka ada yang menyangkal kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, apa kata Allah? Kafir gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Kafir gitu ya. Paham tuh, Bu ya? Jelas, Ibu? Insya Allah. Jelas nggak ayat 47? Iya, Bu. Kalau udah jelas, kita naik ke 48, Bu ya. Maka dia kafir ya, Bu ya. Kafir, Ibu. Sekarang gini, Bu ya, mereka umpamanya kita orang Islam, Bu ya, kan beriman kepada Al-Qur'an. Iya. Kita Al-Qur'an. Kalau umpamanya satu ayat aja diingkari atau ditolak, sama dengan mengingkari satu Al-Qur'an, yaitu 6.236 ayat. Padahal yang mereka ingkari hanya satu ayat, sama dengan mengingkari 6.236 ayat. Begitu, Bu ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh mengingkari ayat, tidak boleh mengingkari hadis. Kalau Kecuali kelewat gimana? Kalau kelewat kelewat kalau apa baca yang Quran gitu seumpamanya satu ayat, iya. Kan nggak disengaja kelewat. masalahnya bukan itu, Bu ya. Bukan lagi bacanya. Bukan lagi bacanya. Cuma Mengingkari umpamanya gini ya. nggak mau baca. Bukan kamu baca. Begini lah contohnya, Bu ya. Umpamanya ada ayat, Bu ya. Innaladina khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsummastawa 'alas gitu ya. Nah, itu kan ayat. Artinya yaitu Allah yang telah menetapkan langit dan bumi dan di antara keduanya. Ya. Selama 6 hari ya, 6 hari atau 6 masa itu ya. Tsummastawa ilal aras, Bu ya. Kemudian Nabi, Bu ya, pergi ke aras gitu. Nah, kan Allahnya ada di aras. Iya. Nah, kalau umpamanya mengingkari Allah dia ada di aras, Bu ya. Nah, itu namanya mengingkari semua Al-Qur'an. Emang begitu. Ayat-ayat Begitu yang hadisnya tadi. begitu, Bu ya. Iya. Jelas, Ibu ya? Iya. Nah, sedangkan ayat yang namanya Allah di aras itu banyak gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Jadi gitu. Mengingkari hadis juga, Bu ya, kalau umpamanya mengingkari hadis hadis sahih, Bu ya, diingkari, Bu ya. Ya sama aja mengingkari semua hadis yang sahih. Begitu ya, emang begitu. Sekarang gini, contoh yang lain, Bu ya. Ada orang yang membunuh orang yang membunuh satu orang yang beriman, satu orang doang, sama dengan membunuh seluruh orang beriman semuanya gitu. Gitu. Emang begitu hadisnya. sampai seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi gitu, Bu ya. Jadi Allah itu menciptakan bumi ya. Nah, sebetulnya yang diciptakan itu bumi dulu, tapi kalau di ayat selalu samawati dulu ya. Langit dulu baru bumi. Sebetulnya Allah itu menciptakan bumi dulu, Bu ya. 2 hari, Bu ya, atau 2 masa gitu ya. Kemudian dari bumi itu Allah menciptakan dukhon, Bu ya. Kan ada surat dukhon, Bu ya. Menciptakan dukhon gitu, Bu ya. Kemudian dukhon itu membumbung ke atas, Bu ya. Membumbung ke atas. Kemudian Allah menciptakan langit itu dari dukhon, Bu ya. Dari dukhon atau dari asap gitu ya. Nah, itu menciptakan langit itu 2 masa juga, Bu ya. Kemudian Allah turun ke bumi lagi. Nah, udah Allah turun ke bumi, Bu ya, menciptakan isi bumi ini, Bu ya. Semuanya lah makhluk yang mati, yang hidup itu, Bu ya. Binatang-binatang, flora fauna, Bu ya. Itu semuanya diciptakan oleh Allah dalam waktu 2 masa juga gitu, Bu ya.
Nah kemudian jadi berapa masa Bu? Berapa hari Bu? 6 hari Bu ya. Nah, 6 hari ya. Kemudian Allah pergi ke sana ke Ares gitu. Jadi itu emang ayatnya jelas Bu ya. Nah kalau ada yang mengingkari ayat tentang Allah ada di Ares, ya sama dengan mengingkari apa namanya satu Al-Quran atau 6.236 ayat. Baik. Ntar saya lihat apakah ada hadisnya Bu ya. Nah iya memang ini tadi saya 47 Bu ya. 46 juga ada hadisnya Bu ya. Baik Ibu. Jadi hadisnya penting disampaikan Bu ya. Baik Ibu, hadis dari ayat berapa Bu? 46 ya. Ibu. Enggak, tadi yang 44. Enggak, ini hadisnya dulu. Kan kemana hadisnya belum sampai. Iya, yang tadi hadisnya yang Iya. pertama 45. Sekarang hadis dari ayat 46 Bu ya. Baik. Baik Ibu ya. Ahli kitab membaca Taurat Bu ya. Yaitu dengan bahasa Ibrani Bu ya. Ini hadis Bu ya. Ahli kitab. Saya tanya, siapa ahli kitab Bu? Orang Kristen, orang Yahudi. Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab Bu ya. Ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani Bu ya. Dan mereka menafsirkannya yaitu kepada para pemeluk Islam gitu Bu ya. Nah dengan bahasa Arab. Nah pada waktu itu memang Tauratnya Bu masih apa Bu? Masih asli gitu Bu ya. Nah Ibu orang Islam Ibu ya tidak Ibrani ya. Jadi tidak boleh mempelajari Taurat Ibu ya. Karena Tauratnya itu sudah dirubah-rubah. Begitu juga Injil Bu ya. Jadi Taurat yang ada pada saat ini, Injil yang pada saat ini itu udah ada campur tangan manusia gitu Bu ya. Jadi yang mereka suka enggak diambil, enggak dihilangkan. Tapi kalau yang mereka enggak suka itu dihilangkan gitu. Makanya udah enggak asli lagi. Makanya tidak boleh juga dipelajari gitu Bu ya. Kenapa? Ya karena memang udah enggak asli lagi gitu. Paham tuh Bu ya? Makanya tidak boleh gini Bu ya. Jadi waktu aslinya Taurat, aslinya Injil Bu ya. Itu yakin kan? Wajib diimani kan? Taurat dan Injil. Ibu wajib diimani Taurat dan Injil yaitu kitabnya. Tapi manusianya itu tidak boleh dipercaya sekali juga tidak boleh, kemudian dipercaya sekali juga tidak boleh. Kenapa? Mereka tukang bohong gitu. Tukang bohong kenapa? Jadi suka merubah-rubah namanya isinya gitu Bu ya. Isinya gitu Bu ya. Jadi orang pada waktu itu juga Bu ya percaya sekali sama orang itu nggak boleh dan tidak percaya sekali juga sama orang itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang dia suka berbohong tentang kitabnya gitu ya. Karena mereka suka berbohong tentang kitabnya. Jadi kalau sama kitabnya kita harus percaya, harus yakin. Tapi kalau sama orang yang waktu itu kitabnya kitab Taurat tidak boleh dipercaya sekali dan tidak boleh juga tidak dipercaya karena tukang bohong. Hadis gitu. juga ya Bu ya. Iya. Nabi Yazid kan kalau Iya, banyak. perawinya bohong makan. Iya. Nggak bisa Iya, begitu Bu ya. Seperti itu. Sekarang malah banyak yang dipakai yang hadis bohong, perawi yang tidak ternama diikutin. Karena saling mudahnya kali Bu ya. Membaca Taurat dengan bahasa apa Bu? Ibrani ya. Ibrani. Nah, dan mereka menafsirkannya kepada itu pemeluk Islam Bu ya dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Ibraninya diterjemahkan. Kalau kayak sekarang kita kan bahasa Arab kan Al-Qur'annya diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Dulu Bu ya waktu Taurat bahasa Ibrani yaitu diterjemahkan kepada bahasa Arab. Karena sebarluaskan di Arab gitu. Kan kitab Taurat itu
apa namanya di Arab juga kan di banyak ini Bu ya, banyak orang Kristen. Iya. Nah, jadi kak di apa namanya di Arab Saudi itu enggak 100% Islam Bu ya, banyak orang Kristennya, banyak orang masih jahiliyahnya, banyak orang yang ateisnya begitu Bu ya. Nah, jadi ya apa namanya Di situ ada ya Bu tanah yang intinya ada palangnya, ada maksudnya ada portalnya, bahwa di situ selain Muslim tidak boleh masuk lagi, itu yang pas kita mau masuk ke itu ya Bu ya. Itu namanya orang Yahudi nggak boleh, orang Nasrani nggak boleh. Perbatasan Bu ya, perbatasan tanah suci Bu ya. Perbatasan tanah suci. Saya dibilangin waktu itu ini perbatasan orang Muslim sama orang gini, apa, bukan begitu. Perbatasan kota Mekah Bu ya. Perbatasan kota Mekah. Nah, sedangkan kota Mekah itu tidak boleh dimasuki oleh orang selain Islam, orang kafir gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi perbatasan Mekah gitu. Perbatasan Mekah. Perbatasan Mekah. Nah, jadi yang tidak ada orang kafir ya hanya di kota Mekah gitu Bu ya. Nah, di Arab Saudi di luar kota Mekah ya banyak orang kafirnya. Nah, kafir Arab banyak Bu ya. Kotanya itu ya Bu. Ya pokoknya apa namanya ada selain di kota Mekahnya gitu Bu ya, emang masih banyak orang Arab Kristen juga masih banyak gitu Bu ya, seperti itu. Yang Kristen ada, yang Yahudi ada. Jadi kalau di Yang Arab jualan Saudi katanya banyak Bu, yang jualan pakaian itu di situ katanya banyak kan orang Yahudi di situ. Yang sebelah sana ya kan ditandain ada yang nggak ininya boleh. Bu, ada identitas Bu. Kalau orang ada identitas Ibu nggak bisa sembarangan masuk Bu ya. Emang identitasnya nggak diperiksa. Iya, maksudnya yang di sebelah enggak, ini pokoknya kalau garis enggak boleh, ini orang buat tanah yang itu, nggak ada juga Ibu. Yang ramai itu kan yang jual itu kan di kota Mekah, di perbatasan sana kan nggak ada orang juga, nggak ada penduduk juga. Nggak ada rumah ya Bang. Iya, nggak ada juga. banyak Bu penduduknya, banyak. Itu masih masuk di daerah kota Mekah Bu ya. Kalau udah perbatasan itu udah nggak ada ini, nggak ada penduduk. Sebelah sana gunung yang kita kalau naik ke Taif itu tuh Bu, ke Taif kan kita kan naik gondolan gitu, Iya. naik gondolan ke Taif. Heeh. Itu sebelah sana tuh, itu tuh apa namanya, negeri yang orang-orang udah campur aduk di situ, yang udah bukan Muslim lagi gitu. Iya mungkin gitu Bu ya. Baik Ibu. Kita lanjutkan di sini Bu ya. Nah, jadi Ibu, dulu Taurat bahasan Ibrani, kemudian diterjemahkan di Arab yaitu ke bahasa Arab Bu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda Bu ya, janganlah kamu Bu ya membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Itu kan ya, tidak boleh mendustakan juga kepada ahli kitab. Ahli kitab itu yaitu yang mempunyai kitab apa namanya Taurat sama Injil gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, jadi kata Nabi ya, percaya enggak boleh, tidak percaya juga ya. Janganlah kamu membenarkan gitu ya ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani Bu ya, dan jangan pula mendustakannya juga jangan gitu ya. Sebab mereka juga kan ada yang benar ada yang bohong gitu ya. Terus apa Bu? Jangan pula mendustakannya. Kalau membenarkan kan 100% membenarkan, mendustakan 100% mendustakan. Nah, jadi jangan gitu Bu ya. Membenarkan juga jangan, mendustakan juga jangan gitu. Baik. Namun katakanlah Bu ya, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Kata siapa? Kata Nabi ya. Jadi beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami apa? Al-Qur'an. Apa Bu? Dan kami beriman Ya, terus kepada kitab yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada kamu yaitu Taurat dan Injil gitu.
Jadi orang Islam itu Ibu ya beriman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Al-Quran, kepada Zabur. Tapi kepada orangnya nih Bu ya, kepada orangnya. Kepada orangnya jangan 100% membenarkan dan jangan juga 100% apa Bu? Mendustakan gitu. Tapi kalau sama kitabnya ya harus kita beriman. Ayo itu Bu ya. Itu yang dalam itu beriman pada kitab-kitab, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur. Iya, itu kita wajib ya. Itu Kita ya, Bu, ya. wajib. Yang itu ya, Bu, ya. Kita wajib imani tentang kitab-kitabnya. Tapi kepada orangnya jangan membenarkan 100%, juga jangan mendustakan 100%. Itu kata Nabi gitu Bu ya. Itu Bu ya. Kepada kami Al-Quran ya Bu. Iya, Al-Quran. Orang Di sini Islam itu beriman kepada kitab-kitab. Itu iya, mm-mm. wajib itu. Wajib Bu ya. Iya, baik. Nah, kemudian Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu gitu. Yaitu kepada ahli kitab. Tapi ahli kitabnya yang memang mengamalkan Taurat dan Injil sebenarnya gitu Bu ya. Maaf Bu ya. Lah kan sekarang juga beda, orang Islam juga kan maaf Bu ya, yang mempelajari serius juga sama yang enggak kan banyak kan yang enggak kan. Iya kan itu kan. Makanya kalau orang Yahudi mah 70 golongan yang masuk neraka, Nasrani 71, kalau umat Rasulullah 72 yang masuk neraka gitu Bu ya. Makanya apalagi saat ini Bu ya, banyak sekali di YouTube itu Bu ya, di YouTube itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, maksudnya yang dimasukin ke YouTube Bu ya, banyak yang tidak benarnya juga banyak gitu Bu ya, walaupun itu mengatakan Al-Quran gitu Bu ya, mengatakan ayat-ayat gitu ya. Jadi banyak juga yang tidak sesungguhnya mempelajari gitu ya. Makanya contoh gitu, maaf Bu ya, kalau Ibu di YouTube masih banyak loh Bu yang baca itu kiai-kiai yang baca Nariyah. Iya, masih banyak. Iya, masih banyak baca Nariyah Bu ya. 400 kamu dapat dari mana yang itu Bu? Apa? Itu Ya yang itu dari grup saya. Kalau ini yang merah dapat fulus yang merah. Saya punya ini. Saya ngeliatnya itu baca itu, astagfirullah, ada aja orang yang kayak gitu ya, diiniin gitu ya. Ya Allah. Ya Itu- begitu. Ya itu boleh ngajak kayak gitu nggak, kira-kira tuh dosanya aduh. Iya makanya gitu Bu ya. Makanya Ibu, makanya memang hadis Nabi itu jangan diingkari Bu ya. Kalau cuma satu yang masuk surga, 72 yang masuk neraka itu nggak usah diingkari. Masa enggak pakai masa emang Nabi yang ngomongnya kayak gitu? Kan gitu. Nah terus yang mana yang satu? Yang satu yang masuk surga? Ya itu yang melaksanakan Bu ya, yang ittiba kepada Allah dan Rasulnya, takwa kepada Allah, taat kepada Rasul gitu Bu ya. Maaf ya Bu nih, kemarin selama di situ tuh waktu hari Minggu katanya begini, kalau hari raya Idul Fitri ke Idul Adha itu hari besar, kita boleh katanya di masjid main ketimpringan, main apa pokoknya, pokoknya seneng-seneng deh hari itu katanya. Apa benar begitu Bu? Masjid kok Itu ketimpringan. ya Bu kayaknya ya. Kamu malah ngajarinnya begitu sih. Boleh. Ya makanya kata saya juga kan itu, kata saya juga enggak di YouTube aja Bu ya. Kenapa Bu ya? Kalau Nabi kan saya kirim YouTube juga kan sama ibu-ibu yang namanya tidak boleh, itu dari Ustadz Firanda kalau nggak salah. Iya. Ibu baca nggak? Iya. Ya, Baca terus. iya kan, jadi Jadi Fatimah Nabi itu kalau umpamanya lewat ada gamelan, gamelan kalau musik ya, ada musik, nggak boleh nengok Bu ya, nggak boleh nengok, bahkan harus jalan cepet di situ. kok malah itu boleh ya kata Iya. dia. Sebab sekarang gini Bu ya,
banyak orang yang menghalalkan ya, banyak orang yang menghalalkan musik Bu ya. Padahal musik itu Bu ya, memang kata saya mah cuma dengerin dari ustaz-ustaz yang saya percaya Bu ya. Dari 4 mazhab juga itu yang namanya musik itu memang diharamkan, tapi ada yang menghalalkan musik. Makanya di YouTube banyak orang baca Quran pakai musik ya, termasuk itu siapa, Ahmad Dhani ya, baca Al-Fatihah pakai musik kan ada di situ. Nah gitu, kenapa? Karena memang ada yang menghalalkan kalau musik itu halal gitu Bu ya. Padahal gini Bu ya, saya baca pertama-tama tahun 70-an Bu ya, kan saya udah beli kitab terjemah Bu ya. Itu Bu ya, yang namanya pendiri NU siapa? Ya, Kiai Hasan Asy-Basri ya, pun Kiai Ahmad Dahlan Bu ya. Itu Bu ya, yang saya baca Bu ya. Kenapa membuat apa namanya? Organisasi gitu ya, itu tujuannya Bu ya untuk membendung Bu ya, yaitu apa namanya, bukan tradisi, apa namanya, kalau hiburan apa, budaya ya, budaya dari luar gitu. Dulu kan walaupun ada juga kan jarang, nah sekarang mah kan udah enggak jarang lagi, udah berkaja itu yang namanya musik gitu ya. Nah jadi Kiai Haji Abdul Syafi'i siapa? Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasan Asy'ari itu untuk membendung budaya-budaya yang datang dari barat gitu. Tapi nggak kebendung kan sekarang. Kenapa? Karena orang Indonesianya menikmati musik gitu ya. Jadi musik itu kalau kita baca di tempo hari di surat Asy-Syu'ara ya, kita waktu mengkaji surat Asy-Syu'ara, siapa yang mengikuti syair-syair? Setan kan? Ya iya, setan kan yang mengikuti syair. Nah begitu Bu ya. Jadi sekarang itu Hasyim Asy'ari sama Dahlan satu guru ya Bu? Iya Ibu, itu kayak Hasyim Asy'ari itu pada aslinya tidak membedakan tentang itu gitu ya, membedakan juga ya Bu ya. Membedakan, iya. Kalau pada nonton Ustadz Muziman ya, itu mau nyampaikan tentang Kiai Ahmad Dahlan Bu ya, tentang bidah-bidahnya itu sampai tegang loh mukanya, tegang kan? Saya cuma baca ya, bukan saya yang ngomong. Itu sampai tegang, kenapa? Dia tuh jadi takut apa? Nggak percaya, atau nggak dipercaya. Bukan nggak percaya. Takut orang tersinggung. Nggak enak orang yang itu tersinggung. Itu sampai tegang banget tuh mukanya loh, itu siapa, Muziman itu sampai tegang menerangkannya itu. Dia juga kan pegang kitabnya, kitab apa namanya, Ahmad Dahlan ya. Bukan saya yang ngomong, saya sampai tegang banget Bu. Kenapa tegang? Ya karena pengikutnya masih banyak yang kayak gitu, jadi dia tegangnya itu takutnya tersinggung gitu Bu ya. Nah begitu ya, enggak pakai Bu ya, enggak pakai gitu ya. Itu yang pakai mah yang maaf Bu ya, butuh. Gitu ya. Nah kalau umpamanya sekarang sampai dihabisin nggak ada gitu, terus mereka kan nggak ada masukan. Ibu, nih ini saya baca nonton di YouTube juga Bu ya. Nih Bu nonton di YouTube katanya, nih. Jadi Ibu gini katanya, saya Ibu orang-orang itu yang mengatakan ya, maksudnya mengakui bahwa yang gitu-gituan itu bidah gitu ya. Tapi katanya ada yang meninggal. Katanya nanti bahasa Yasin seminggu lagi ada yang meninggal lagi bahasa Al-Fatihah. Jadi terus dapat job terus gitu Bu ya. Nah kalau umpamanya dihilangkan itu nggak dapat job. Gini, ada yang jawab gini Bu, yang dengerin Mujiman itu yang lagi ceramah masalah nyampein yang 3 hari nggak ini. Tapi kan nggak ngutang, Pak Ustadz lagi. Ya justru nggak ngutang, mau ngutang nggak ngutang kalau udah gitu aja bisa apa? Lah kan itu mah ada ustadz yang itu yang bilang yang boleh, yang penting nggak ngutang. Ya itu.
Emang Kan ada yang bilang tuh kita yang kayak bapak sodako. lah sodakoh mah tuh beda niatnya. Oh sodako mesti yang Jangan ada dipatasin pahala. harinya. Beda kata musiman niatnya, gitu. beda Satu niatnya hari, gitu, Hari, Bu, ya. satu hari itu kalau mau sedekah aja. Iya, baik Ibu ya, sedikit lagi. Kami beriman Oh, jam 10. Wes. Lagi dah. subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gitulah pelajaran, suka meremet-remet tuh ya. Udah itu kan, udah ditutup kan? Udah. Iya.